dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua di Universitas PGRI Mahadewa Denpasar. Perkenalkan, nama saya Sangayu Pujati Erni SPD. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Susun, Kecamatan Susun, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja dalam jabatan dengan judul menganalisis unsur intrinsik dalam struktur cerpen. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik. Nah, kali ini Ibu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Ya. Sebelum cek kehadiran, ayo kita mulai berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Kelas, boleh dipimpin doanya. Berdiri semua. Berdoa bulan. Om Awigenam Astu Yanam Mesidam Om Sidirastu Lat Astu Swamu. Ya, silakan duduk anak-anak. Sekarang Ibu lanjut absen kalian terlebih dahulu ya. Sebelum mulai pelajaran. Nah, Ibu absen kalian ya, anak-anak. Ika Dek Cinta Indrayani, Hadir. Ni Putu Sri Artika Dewi, Hadir. iya. Dewa Inopiandi, Hadir. Ni Komang Kristia Anggarini, Ni Madri Ratna Dewi, Hadir. Ni Madri Kristia Anggarini, Hadir. Nilo Putu Devita Yanti, Hadir. Ni Komang Suryani, Hadir. Dewa Ayu Prabawati. Ya. Udah semua ya? Udah semua yang disebutkan? Nah, sekarang Ibu pengen menanyakan terlebih dahulu. Nah, minggu
dan ia membuka selimut dan membungkus wajah bayi itu. Si ibu ini terlihat menahan napasnya. Ternyata bayi perempuan yang dilahirkannya tidak lahir dengan sempurna, melainkan lahir tanpa kedua daun telinga. Jadikan ibu kita sebagai suri teladan untuk terus berbagi kebaikan. Jadikan beliau sebagai panutan yang harus selalu diberikan penghormatan, sebab dengan perhatian dan pemberian kasih sayang kembali kepada ibu, kita akan menemukan cinta penuh ketulusan dan keikhlasan yang akan membimbing kita menemukan kebahagiaan yang sejati dalam hidup. Ya, udah Nana? Bagaimana videonya? Jadi ya, tahu ya perjuangan seorang ibu terhadap anaknya ya. Mungkin kalian merasakan perjuangan seorang ibu mulai dari mengandung, melahirkan ya, dan membesarkan kalian seperti sekarang ini. Nah sekarang lanjut, sudah kalian menonton videonya, sekarang coba tentukan temanya itu tentang apa? Pengorbanan dari seorang ibu. Ya, coba angkat tangan mana? Yang lain? Ayo. Tema dari video yang kalian tonton itu tentang apa? Nah, kita Pengorbanan dari seorang ibu. ya pengorbanan dari seorang ibu. Ya. Lagi selain tema ada apa Nana? Unsur implisit dari cerpen kalian yang tadi? Nah, ada siapa saja? Ya, Eka? Ibu, ayah, anak, dan dokter. Ya, ibu, ayah, anak, dan dokter. Nah, latarnya? Latarnya di mana? Ya, Dewi Novi? Tata tempat yaitu rumah budiran dan rumah sakit, dan tata waktu yaitu beberapa bulan. Ya, ada lagi apa lagi? Alur ya. Alur di sana menggunakan alur? Maju. Ya. Lagi? Yang kalian? Sudut Sudut pandang. Siapa yang bisa sudut pandangnya? Ya, Suryani. Orang ketiga ditandai dengan kata ganti ia. Ya, orang ketiga ditandai dengan kata ganti ia ya. Udah paham sampai sana Nana? Ya. Nah sekarang lanjut kita akan membentuk kelompok ya, sesuai dengan kelompoknya bisa ke tempat kelompoknya. Ya sekarang Nana. Udah bersama kelompoknya. Sekarang ibu akan membagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik ya. Nah nanti ibu akan bagikan dulu LKPD untuk kalian. Kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Ada semua? Nah, itu akan menjelaskan cara mengerjakan LKPD-nya. Nah, di sana petunjuk mengerjakan LKPD. Yang pertama, kalian
Analisis yang kedua akan dibacakan oleh teman saya. Analisis yang kedua, menentukan struktur teks cerpen. Struktur cerita pendek, pengenalan situasi cerita. Dikutip dari cerita tersebut, alangkah tercengkangnya Haji Saleh karena di neraka itu hanya banyak temannya dirinya terpanggang, panas, merintih, kesakitan. Pengungkapan peristiwa dikutip dari cerita tersebut. Kalau begitu, kita harus minta kesaksian kesalahan kita. Kita harus mengingatkan Tuhan kalau dia sila memasukkan kita ke neraka. Menuju konflik dikutip dari cerita tersebut. Kakek merasa apa yang diceritakan sama dengan dirinya sekarang membuat kakek takut dan merasa apa yang dilakukan selama ini sia-sia. Apa yang diinginkannya dalam huruf yaitu memperoleh surga tidak akan terjadi. Oleh karena itu ia memutuskan untuk bunuh diri. Puncak konflik dikutip dari cerita tersebut. Ajo dengan cerita bualannya membuat kakek tertekan dan bertanggapan bahwa ada kegagalan dalam dirinya. Baik, sekian dari pembacaan analisis kami. Kami ucapkan terima kasih. Silakan dua, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya adalah kelompok 2 yang mewakili, silakan ke depan. Nah, suaranya harus lebih keras lagi ya, yang didengar oleh teman-temannya. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami laksanakan bersama kelompok kami, yaitu yang akan dibacakan oleh Unsur intrinsik cerpen. Yang pertama yaitu tema seorang kepala keluarga yang salah menghidupi keluarganya. Pokok satu, tokoh aku terwatak selalu ingin tahu urusan orang lain. 2, dia adalah orang yang suka membual. 3, Kakek adalah orang yang egois dan lalai dan mengakui dan mempercayai orang lain. Jadi Haji Saleh yaitu orang yang telah mementingkan, yang selalu mementingkan diri sendiri. Alur mundur karena ceritanya mengisahkan peristiwa yang telah berlalu, yaitu sebab akibat kematian kakek Garin. Penyelesaian menyelesaikan dirinya sebagai ideologis, memang seorang yang mampu arti ibadah sepertinya bahwa tindakan berdiri merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan.
Di sini saya akan menanggapi mengenai tema. Menurut saya tema yang kalian bacakan tadi kurang tepat. Yang tepat yaitu seorang kepala keluarga yang lalai menghidupi keluarga. Ya, coba kelompok 1 diulang temanya tadi tentang apa? Ayah yang Allah dan aku. Ya, nah udah ditanggapi oleh kelompok 2 yaitu temanya adalah seorang kepala keluarga yang lalai menghidupi keluarganya. Ya, itu yang benar ya. Kelompok 1 bisa diterima. Nah, kelompok 3 dan 4 dan 5 sudah benar temanya. Ya, ayah siapa yang bisa menanggapi? Ya, silakan berdiri dulu sebutkan nama dan kelompoknya dari mana. Perkenalkan, nama saya Nina Julian Sari. Saya berasal dari kelompok 4. Saya ingin menanggapi tentang hasil analisis yang telah dipresentasikan oleh kelompok 3 tadi. Menurut saya alur yang digunakan kelompok 3 itu salah. Yang benar itu alur yang digunakan seharusnya adalah alur mundur karena ceritanya mengisahkan peristiwa yang telah berlalu, yaitu sebab akibat kematian kakek tadi. Ya, tadi coba diulang lagi yang kelompok 2 alurnya menggunakan alur. Menggunakan alur maju karena ceritanya mengisahkan peristiwa yang belum berlalu. Ya, itu ya. Ya, yang menurut kelompok 4 menggunakan alur mundur. Yang menurut kelompok 3 menggunakan alur maju. Di sini di ceritanya di sini dia menggunakan alur mundur. Ya, kenapa alur mundur? Karena ceritanya mengisahkan peristiwa yang telah berlalu ya. Nah, asal mula kematian sebab akibat kematian kakek dari. Nah, itu menunjukkan dia menggunakan alur mundur. Nah, paham itu kelompok 3? Nah, untuk kelompok yang lain ibu lihat tadi presentasinya mengenai alur sudah benar ya. Ya, semua sudah jawab alur mundur kecuali kelompok 3 dan sudah ditanggapi oleh kelompok 4. Terima kasih penanggap. Ya, silakan untuk menanggapi. Coba kalau suka nilai juga untuk yang menanggapi, nanti ibu akan berikan nilai ya. Kemudian ada lagi berhubungan kesalahan. Ada yang lagi berhubungan kesalahan? Nah, ayo. Kelompok berapa yang ya? Silakan kelompok berapa nak? Kelompok 1 mau menanggapi kelompok berapa? Ya, silakan menanggapi tentang apa? Tentang Ya. baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dewa Lucianti. Di sini saya akan menanggapi presentasi dari kelompok 5, yaitu mengenai amanat dari cerpen tersebut. Seharusnya amanat yang mereka ambil yaitu amanatnya: 1. Jangan cepat marah atau benci orang. 2. Jangan cepat bangga atau berbuat baik. 3. Jangan terpesona oleh gelar yang nama besar. 4. Jangan menyanyiakan yang kamu miliki dan jangan egois. Ya, kelompok 5 coba dibilang amanatnya apa yang tadi dibilang. Ya, silakan. Marahilah orang yang menginjak kita. Banggalah oleh gelar dan nama besar. Ya, kurang ya. Ada juga pesan yang ingin disampaikan ya, pesan baik gitu ya. Ya, kelompok 1 sudah menanggapi yaitu amanatnya jangan cepat marah kalau diejek orang. Nah, itu ya sebagian ya. Baik, untuk presentasi kali ini Ibu simpulkan kalian sudah paham mengenai unsur intrinsik dan struktur cerpen ya. Nah, sekarang lanjut, Ibu akan melakukan penilaian individu ya. Nanti siapa yang bisa boleh angkat tangan semuanya. Kalau bisa ya, kalau tidak bisa angkat tangan ya. Nanti akan Ibu tunjuk siapa yang bisa. Nah,
Tema, alur, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Nah, bukan struktur cerpen. Ya, strukturnya tadi sudah dijelaskan juga. Struktur cerpen, ayo. Ada 5. Saya. Ya. Ya, Dewa Yunopi. Untuk teks cerita pendek yaitu yang pertama pengenalan situasi cerita, yang kedua pengungkapan peristiwa, yang ketiga menuju pada adanya konflik, yang keempat puncak konflik, dan yang terakhir yaitu penuturan saya. Ya, itu strukturnya ya, yang dibacakan oleh Dewa Yunopi. Nah, dari pembelajaran tadi, siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita tentang cerpen tadi?